Jadi ketika kita sinkron itu datanya langsung terupdate di Langsung naik ke server websitenya. pusat. Oh. Kan dalam satu tahapan itu kita tidak boleh 2 kali eksekusi. 2 kali eksekusi, Bu ya. Ketika dia menjadi pemilih baru, kita tidak boleh menjadikannya pemilih ubah ataupun pemilih TMS. Ketika dia pemilih ubah, kita juga tidak bisa menjadikan pemilih TMS atau baru. Nah, itu apalagi kedeteksinya beda nama. Nah, ini yang kita bingung karena kan pasti orangnya berbeda. Kita nggak mungkin menghilangkan hak pilihnya juga. Halo, kembali lagi bersama podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Bersama saya Habibie. Kali ini saya akan ngobrolin tentang sistem data pemilih. Tentu saja saya bersama masternya ya di sini ya, yaitu Bu Absari. Selamat datang Bu Absari. Selamat datang Mas Ca. Gimana Bu Absari kabarnya? Alhamdulillah. Sudah selesai semua kegiatan. Oke, untuk Sidali ini Bu, kan banyak orang yang dengar Sidali tapi nggak tahu apa itu Sidali. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Absari, saya staf pelaksana dari KPU Kabupaten Gresik dan ditugaskan sebagai operator Sidali sejak tahun 2022. Sudah sejak tahun 2022 Bu berarti ya? Pas saya pindah ke Gresik menjadi operator Sidali, pertama saya menjadi operator Sidali itu bingung karena Sidali yang dulu saya pegang dengan yang sekarang kan berbeda ya Mas. Berbeda jauh update-nya Bu ya? Ya, sekarang itu aplikasinya lebih up to date. Jadi ketika kita sinkron itu datanya langsung terupdate langsung naik ke server pusat. Ya. Sidali itu sistem informasi data pemilih yang kita gunakan untuk pemutahiran data pemilih. Saat ini kita dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. PDPB itu ya, sendiri. Kemarin kita baru selesai pleno untuk PDPB triwulan 4. Itu mungkin itu Mas. Oke, untuk masuk di PDPB ini kan banyak orang yang nggak tahu Bu kalau misalnya cara update data untuk masuk data pemilih di tahapan PDPB itu sendiri gimana sih Bu? Pengelolaan Sidali itu kalau misalkan saat pemilu itu kan kita di awal kita mendapatkan data mentah DP4 murni itu diturunkan kepada kabupaten kota. Nah, dari situ itu kita enak ya Mas ya, karena belum ada perubahan data. Belum ada TMS, belum ada ubah data, belum ada pemilih baru yang ini ya, yang dikelola. Nah, itu enak, kita membaginya berdasarkan kecamatan kemudian desa, sesuai dengan porsi per TPS-nya ada berapa orang. Nah, itu kita kerjasamanya dengan PPK dan PPS yang secara maksudnya kalau di awal yang masih tahu wilayahnya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau PDPB ini kita melanjutkan hasil pemutahiran setelah pilkada 2024, otomatis kan data itu sudah terbentuk. Sudah ada pemilih TMS, sudah ada pemilih baru, sudah ada pemilih ubah. Nah, di situ lebih beratnya mungkin perbedaannya kita ketika data diturunkan DP4 yang semester 1 atau 2 diturunkan, kita mengelolanya itu harus mensinkronisasi dengan data yang sebelumnya. Gak asal kita ada pemilih baru terus kemudian kita masukkan pemilih baru. Bisa-bisa pemilih itu sudah pernah kita TMS. Ataupun kita pernah ubah. Kan dalam satu tahapan itu kita tidak boleh 2 kali eksekusi. 2 kali eksekusi Bu ya. Ketika dia menjadi pemilih baru, kita tidak boleh menjadikannya pemilih ubah ataupun pemilih TMS. Ketika dia pemilih ubah, kita juga tidak bisa menjadikan pemilih TMS atau baru. Nah, itu nanti kita ada selisih. Nah, di situ itu mungkin yang perbedaan antara ketika pemilu di awal data benar-benar murni kita baru diturunkan dengan data yang berkelanjutan, kita yang melanjutkan setelah pilkada itu lebih rumit. Ya. Oh, berarti lebih rumit ketika tahapan PDPB Bu ya. Dalam pengelolaan datanya. Kan kita harus menyinkronkan kalau kita Mas
mungkin Mas Habibie tahu bahasanya, menyandingkan. Menyandingkan data. Penyandingan data itu, jadi kita ada data ubah, ada data TMS, ada data baru. Kita harus sandingkan satu-satu. Kayak kemarin itu ada kasus masuk dalam pemilih baru, kemudian baru pindah masuk. Baru pindah masuk itu kan berarti orang lama ya, Orang lama. yang pernah terdaftar di DPT tempat asal. Kemudian kita ada turun data ubah. Nah, data ubah ini kebanyakan adalah data yang mereka menikah. Kemudian dia memisah-pisah kakak. Pisah kakak. Nah, gitu. itu sudah terlanjur kita TMS. Kemudian kita ubah. Diubah. Jadi nambah besar kan itunya. Harusnya kan hal-hal seperti itu harus kita sandingkan dulu sehingga ketika kita sudah TMS tidak boleh lagi eksekusi untuk ubahnya. Gitu. Menurut Bu Absari sendiri tugas paling berat menjadi operator Sidali itu dari sisi apa, Bu? Macam-macam, Mas. Macam-macam ya. Dari SDM. Kayak kita kan ada PPK, PPS. Iya. Ada yang pintar, ada yang langsung tanggap harus bagaimana ngerjakannya, tapi ada juga yang harus benar-benar kita tuntun, kita ajari, kita kasih pengertian. Nah itu apalagi kalau PPK, PPS itu mereka kan yang lebih tahu di lapangan. Nah kita istilahnya itu yang hanya memfasilitasi ketika mereka ada persoalan apa, kita yang mencari jalan keluarnya seperti apa. Dalam aplikasi loh ya, bukan jalan keluar yang gimana. Nah ini kadang-kadang teman-teman PPK itu yaitu tadi sudah pernah di TMS kemudian diubah lagi. Nah yaitu apalagi kalau eksekusinya mulai mengunggah menggunakan webgrid, mungkin gak asing ya teman-teman Sidali, unggah lewat webgrid itu kan nggak ketahuan kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Kalau data itu belum pernah dieksekusi udah pernah atau belum itu paling. Kalau dari aplikasi yaitu kita harus menyandingkan, tantangannya kita harus menyandingkan dulu satu persatu sehingga tidak timbul data-data yang ganda. Atau yang sudah pernah dieksekusi terus dieksekusi lagi, itu kan nggak bisa. Kita harus satu kali aja eksekusinya. Untuk kasus yang sering muncul di aplikasi Sidali itu sendiri apa, Bu ya, untuk kasus-kasus yang sering muncul gitu? Kadang kalau ini kemarin itu ada kayak sumber itu tidak bisa ditulis agak panjang kata-katanya. Jadi hanya misalkan triwulan 3 harus sesingkat mungkin lah. Kalau kata-kata panjang itu error ketika kita mau sinkron. Dari sisi aplikasinya, Bu. Iya, itu ada. Kalau ada untuk seperti itu. Kasus data ganda itu gimana, Bu? Ganda, kan, kita banyak ya data ganda. Ya, ganda itu macam-macam. Ada ganda sama NIK, sama nama, atau sama NIK beda nama. Nah itu kan kadang-kadang kita kedeteksinya, apalagi kedeteksinya beda nama. Nah ini yang kita bingung karena kan pasti orangnya berbeda. Kita nggak mungkin menghilangkan hak pilihnya juga. Itu kemarin sempat kita harus cek biometrik kan ke pemilihnya langsung ya. Iya, biar sama-sama enak dengan kabupaten kota lainnya, biar kita juga punya bukti kalau kita sudah bekerja sama dengan Dispenduk Capil untuk kegiatan tersebut. Kalau dulu itu pernah dengar waktu Bu Absari lagi rakor di Bali kalau nggak salah ya, itu ketika klaim-klaiman data itu gimana, Bu, ceritanya, Bu? Apalagi luar negeri, kita luar negeri itu hanya dikasih waktu nggak lama. Jadi misalkan negara A, B, C, 1 hari itu hanya dikasih waktu berapa menit. Cuman kalau udah selesai semua, nah kita itu kadang-kadang orangnya itu terdata di sana, tapi ternyata orangnya itu ada di kita ketemu sama orangnya. Kan PPK datanya masih di luar negeri gitu. Iya, terus untuk minta tolong mereka men-TMS itu kesulitan juga karena
menghubungi yang luar negeri ini yang agak repot. Yang agak repot itu Terus ya. waktunya juga terbatas kan kalau luar negeri. Mungkin Hmm. kalau teman-teman operator Sidali sesama satu Indonesia kita masih bisa Masih cepat bisa, hubungi. Iya, masih itu. saling menunjukkan data dukungnya Iya, masing-masing gitu Bu ya. terus pemilih luar negeri ini kan kadang-kadang mereka juga kurang update orangnya sudah pulang atau belum. Hmm. Yang paling berat itu sebenarnya Loksus. Oh, Loksus kayak di rutan gitu Bu ya. Iya, kalau urutan mungkin pasti ya. Mm-mm. Yang sekolah itu Oh, loh, yang Mas. sekolah. Kadang-kadang pemilih itu memilih pulang ke rumah. Kadang-kadang ada yang emang pengen nyoblosnya di tempat Di tempat di itu ya, di sekolahnya atau sekolahnya di itu. pondoknya. Misalkan pondok pesantren. Nah, kalau misalkan di rumahnya kita tuh kesulitan ini ya, karena Loksis tuh menang. Menang. Ini kita yang bingung Mm-mm. kadang-kadang memperlakukan pemilih itu. Nah, untuk ngomongin soal Loksus Bu, kalau di Gresik sendiri kan banyak tuh pondok pesantren, Mm. ada rutan juga. Untuk saat ini yang masuk Loksus sementara ini di Gresik apa Bu? Hanya rutan aja. Hanya Kita rutan pondok aja ya. pesantren nggak ada karena kemarin kita sudah apa namanya bersilaturahmi ke rumah sakit, terus Mm-mm. kemudian pondok mereka tidak memberi tanggapan. Tanggapan Ya, untuk mendirikan Loksus itu sendiri. ya betul. Kita sudah memberi waktu. Akhirnya kita hanya memakai rutan aja, Mas. Terus mungkin tahapan-tahapan kan di tahapan pemilu atau pilkada itu kan ada coklit, Mm-mm, DPS atau mm-mm, DPT. mm-mm. Itu penyandingan data yang paling susah di tahapan apa Bu? DPS. DPS Bu ya. DPS itu awal soalnya. Sedangkan dari hasil coklit ke DPS. Mm-mm. Teman-teman kita yang melaksanakan coklit itu kan banyak. Mm-mm. Terus ada beberapa yang mungkin masih awam aplikasi e-coklit itu. Coklit oh ya karena Nah, baru juga Bu ya. iya, terus dituangkannya di aplikasi seperti apa itu kadang masih kebingungan. Nah, padahal hasil coklit itu nanti kita bisa ambil untuk penyusunan DPS. Tapi ternyata di lapangan itu masih ada yang nggak lengkap ininya apa hasil coklitnya nggak lengkap. Ada yang harusnya TMS tapi masih ditulis Masih baru. ditulis baru. Terus kebanyakan itu ini Mas Habibi kode 8 Kode 8 pindah TPS. salah TPS oh. tapi lupa dimasukkan ke Baru. TPS yang baru. Jadi itu datanya hilang, nggak masuk ke DPS iya gitu, Bu, itu ya? yang paling pusing karena kalau kode 8 itu pasti TMS kan hilang Iya, hilang. hak pilihnya. Tapi kita nggak boleh menghilangkan. Lagi gimana caranya kode 8 itu sama dengan jumlahnya pemilih baru yang dipindahkan. Pindah TPS, salah penempatan TPS kan itu. Jadi harus sama jumlahnya ya. Iya, ketika kode 8 itu harus ada barunya. Gitu. Ada barunya. Nah, itu kita harus prosesnya menyandingkan itu yang berat. Yang berat itu, Bu, ya? Menyandingkan itu. Mungkin ini kan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, Bu, ya. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat yang datanya masih belum masuk di daftar pemilih. Ini kan masih di KPU Gresik kan masih bisa mendaftar, Bu, ya. Itu gimana sih, Bu, caranya untuk pendaftaran ataukah datang langsung atau bisa sebelum mendaftar itu cek terlebih dahulu dicek dptonline.kpu.go.id mungkin nanti akan ditampilkan ya di website ini di YouTube ini. Kemudian ketika tidak terdaftar sebagai pemilih bisa menghubungi langsung ke kantor KPU Kabupaten Gresik atau bisa juga lewat helpdesk. Ada nomor WA-nya helpdesk di 082 1313 10213 atau ada perubahan, Mas? Kalau helpdesk pasti itu sih, Bu, ya, masih helpdesk yang lama. Masih helpdesk yang lama. Atau bisa melalui ngisi Google Form. Oh iya, nanti ada link Google Form mungkin nanti bisa ditampilkan untuk Google Formnya. Nanti di klik aja langsung di bit.ly lapor PDPB Gresik kalau nggak salah.
Nanti Iya, iya, ditampilkan itu aja Mas nanti ya. nanti Heeh, ada tampilan di itunya, di YouTube di YouTube. ini ya. Oke mungkin Itu aja. sangat susah Bu ya, jadi susah-susah gampang. Soalnya yang nanya saya ini bakal jadi operator Oh, sedaling. jadi perlu belajar juga Bu Oh, ini dari harus sampean iya. harus harus Heeh. harus. Oke teman pemilih, sudah banyak yang kita bahas tentang Sidale kali ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.